Halo, apa kabar? Selalu sehat ya? Kali ini alur cerita mengenai film Dragon Blade yang dibintangi oleh Jackie Chan. Menurut saya, film ini menarik karena menggabungkan unsur-unsur sejarah dan fiksi dengan adegan aksi yang seru. Selain itu, penampilan Jackie Chan sebagai jagoan sangat memukau. Film ini mengisahkan sang jagoan sebagai pemimpin kelompok keamanan Jalur Sutra, di mana Jalur Sutra ini menjadi satu-satunya jalan yang menghubungkan dunia barat dan timur untuk saling berhubungan dalam hal perdagangan, budaya, teknologi, dan lain-lain. Yuk, langsung aja ke alur ceritanya. Pada tahun 48 sebelum Masehi, 36 negara terlibat dalam pertempuran. Mereka selalu memperebutkan jalur perdagangan di mana jalur itu adalah jalur penghubung yang mempertemukan pedagang dari daerah barat dan timur, di mana jalur ini dinamakan Jalur Sutra. Dari kedua bangsa mewakilkan seorang yang bertarung di medan perang. Pada saat bertarung, pasukan perlindungan Jalur Sutra dari Cina yang dipimpin Wuhan mendekati mereka. Nah, di Jalur Sutra ini terlihat dua bangsa yang sedang berseteru, yang satu dari bangsa India dan yang satunya lagi dari bangsa Han. Wuhan mencoba menghentikan pertarungan yang sedang berlangsung. Namun di sini, salah seorang putri dari bangsa Han tidak terima jika pertarungan mereka dihentikan. Putri ini bernama Moon atau Bulan. Putri ini pun mencoba untuk beradu silat dengan Wuhan. Wuhan pun meladeni sang putri tersebut. Wuhan bertarung dengan santainya. Saking santainya, Wuhan tak sadar telah memegang dua bukit kembarnya si Bulan. Dan karena tidak sengaja, Wuhan pun meminta maaf. Sang putri tak terima dan menyerang Wuhan. Dalam pertarungan itu secara tak sengaja, si Wuhan membuka cadarnya si putri, dan seketika itu pertarungan pun berhenti. Dalam perjalanan pulang, Wuhan ditertawakan oleh teman-temannya karena ternyata ketika Wuhan mengembalikan penutup wajah dari putri tersebut dan berniat untuk meminta maaf, tiba-tiba sang putri berbugil ria di depan Wuhan. Wuhan yang terkejut akan perlakuan dari sang putri, dia pun menutup kembali tubuh sang putri dengan sehelai kain. Kemudian, Wuhan dan pasukannya kembali ke kampung halaman. Terlihat istri Wuhan yang sedang mengajar anak-anak. Malam harinya, mereka berdua pun berbincang-bincang. Tak lama kemudian, salah satu anak buahnya mengetuk pintu. Dia mengatakan kalau pasukan penjaga sedang dalam masalah. Pasukan gubernur provinsi menemukan koin emas di luar perbatasan dan ada bea cukai yang ditandatangani oleh pasukan penjaga Jalur Sutra. Mereka berdua pun bergegas mendatangi markas. Di sana Letnan sudah memborgol semua anak buah Wuhan. Info yang marah mengeluarkan pedangnya tapi dicegah oleh Wuhan. Di sini Letnan menyatakan kalau pasukan penjaga Jalur Sutra telah bersalah dan mereka dituduh telah menyelundupkan koin emas. Karena hal itu, mereka pun dihukum dan dikirim ke gerbang angsa liar untuk membangun kembali gerbang tersebut. Gerbang Angsa Liar adalah sebuah wilayah yang jauh dari perkotaan. Di sana terdapat banyak pekerja yang sedang membangun kembali benteng yang rusak. Di situ juga terlihat sebuah kuil dari dinasti Han, di mana baju perang sang jenderal dipajang di kuil tersebut. Sementara itu, terlihat pasukan Roma dipimpin oleh Lucius tengah mendekat ke gerbang Angsa Liar. Pasukan Roma terlihat kelelahan dan butuh istirahat. Lucius mendatangi seorang anak kecil yang merupakan keturunan dari pimpinan Romawi. Mereka berniat untuk mencari tempat berlindung dan sasaran mereka adalah gerbang Angsa Liar. Di dalam benteng pasukan Cina bersiap untuk bertahan. Wuhan yang mengenakan kostum milik sang jenderal mendatangi pasukan Roma dan berniat untuk berunding. Namun perundingan mereka tak berjalan sebagaimana mestinya. Lucius menantang Wuhan untuk bertarung, dan terjadilah pertarungan antar keduanya.
Sementara bertarung, badai pasir menghampiri mereka. Semua prajurit pun panik karena semua pasti akan mati diterpa badai tersebut. Wuhan dengan bijak menawari untuk menghentikan pertarungan dan mempersilahkan pasukan Roma untuk masuk ke dalam benteng demi keselamatan bersama. Di sini Lucius pun menyetujui dan terjadilah gencatan senjata dengan pasukan Romawi. Sebelum badai pasir datang, mereka semua masuk ke dalam benteng angsa liar. Malam hari, Wuhan mendatangi Lucius yang sedang termenung seorang diri. Terbayang kejadian sebelum dia pergi dan menjadi buronan. Lucius pun menceritakan mereka terdampar di sini karena melarikan diri dari kejaran pasukan Tiberius, anak dari kerajaan Romawi, kakak dari Publius yang ada bersamanya. Mereka mengincar si Publius dikarenakan akan menggantikan kedudukan ayahnya, tapi kakaknya yaitu Tiberius tidak setuju dan memburunya. Singkat cerita, kepala prefektur dari kerajaan Cina mengharuskan penyelesaian perbaikan gerbang angsa liar dalam waktu 15 hari. Apabila tidak selesai, maka mereka semua akan dieksekusi mati. Keesokan harinya, para suku bangsa yang ada di benteng angsa liar serta pasukan Roma pun berunding dan menghasilkan kesepakatan untuk sama-sama saling membantu untuk menyelesaikan perbaikan gerbang angsa liar. Lucius kemudian meminta tolong kepada Wuhan untuk memberitahukan arah menuju ke kerajaan Persia karena utusannya akan ke sana. Beberapa orang pun pergi ke Kaisaran Persia. Sementara di sana, pasukan Roma yang dipimpin oleh Lucius membantu mereka untuk membangun kembali benteng angsa liar. Mereka menunjukkan teknologi dari Roma dalam hal pembangunan dengan desain arsitek yang mumpuni. Singkat cerita, dengan hasil gotong royong antar suku bangsa yang berada di benteng angsa liar, akhirnya pekerjaan mereka pun selesai. Karena berhasil membangun kembali benteng angsa liar, mereka pun mengadakan pesta. Hari-hari pun berlalu, utusan yang dikirim Lucius telah kembali, namun pasukannya sebagian telah dibunuh oleh Tiberius. Karena hal itu, Lucius pun berniat untuk menemui Tiberius dan menyerangnya. Wuhan pun mencegahnya. Dia mencurigai kalau Tiberius telah bekerja sama dengan atasannya dan berniat menguasai jalur sutra. Tak lama berselang, Wuhan pun diangkat menjadi perwira 1 legiun oleh Publius. Singkat cerita, Wuhan pun bergegas pergi menuju kota dengan harapan bertemu Yinpo untuk meminta bala bantuan. Sesampainya di kota, didapati istrinya lagi diseret oleh para tentara Cina. Wuhan pun menolongnya. Dalam pelariannya, mereka sempat ditolong oleh Putri Bulan serta pasukannya, walau akhirnya istri Wuhan mati terkena panah. Sementara itu, di sisi lain, Lucius masuk ke dalam sebuah jebakan. Pasukan yang dikira bantuan dari Wuhan ternyata sudah bekerja sama dengan Tiberius, dan di sini anak buahnya pun mati dibunuh. Lucius pun terkena panah beberapa kali. Ketika Lucius telah sadar, dia pun didatangi oleh Tiberius dan mengatakan kalau Tiberius sudah merencanakan semua ini dengan anak buahnya Wuhan, yaitu Yinpo. Ternyata Yinpo lah yang memberikan tanda tangan bea cukai sebelumnya hingga memfitnah Wuhan yang tidak bersalah. Kemudian Lucius memohon kepada Tiberius untuk membebaskan Publius, tapi Tiberius sudah mengeksekusi Publius dengan menyuruh mereka untuk melompat dari atas benteng. Sementara itu, Wuhan telah sampai di gerbang angsa liar. Di sana temannya menceritakan kalau semua suku terpaksa menyetujui kalau jalur sutra akan menjadi milik Roma dan mereka meminta Wuhan untuk menyerahkan diri. Dia pun menyetujuinya dan meminta pada semua orang untuk mengibarkan bendera yang telah mereka buat karena telah berhasil membangun gerbang angsa liar bersama-sama. Wuhan pun mendatangi Tiberius dengan tangan terborgol. Di sana dia melihat pasukan Lucius di penjara. Wuhan pun dimasukkan ke dalam penjara bersama pasukan Lucius. Tak lama berselang, mereka mencoba untuk melarikan diri dengan membalikkan kerangkeng yang mengurung mereka, dan tak lama mereka pun berhasil keluar dari sana. Hey, Wuhan! Give us the key! Kemudian nampak terlihat pasukan Wuhan melepaskan anak panah untuk mengadu domba Yinpo dan Tiberius, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Yinpo yang menghalangnya pun mati di tangan Tiberius.
Sementara itu, Wuhan berusaha menyelamatkan Lucius. Di sana Wuhan menemui Lucius yang sudah disiksa oleh Tiberius. Sebelum mati, Lucius menyuruh Wuhan untuk memimpin pasukannya dan mengalahkan Tiberius. Kemudian di dalam benteng terjadilah pertempuran antara Wuhan dan pasukan Tiberius. Wuhan berhasil mengalahkan mereka dan keluar dari benteng tersebut. Namun di luar benteng, mereka semua sudah dikepung oleh semua pasukan Romawi yang dipimpin oleh Tiberius. Ketika Tiberius menertawakan mereka, tiba-tiba segerombolan burung elang datang dan menyerang pasukan Roma. Kemudian terlihat bangsa Han dan bangsa yang lain berdatangan dan langsung menyerang mereka. Singkat cerita, dalam peperangan tersebut ternyata pasukan Roma terlalu kuat bagi mereka. Mereka pun tumbang satu persatu. Dan ketika semakin terdesak, pasukan dari Persia datang dengan ratusan ribu pasukannya. Peperangan pun berhenti. Ratu dari Persia mengatakan dia datang untuk menangkap Tiberius yang telah membunuh keluarganya sendiri demi kekuasaan. Penasihatnya pun mengatakan untuk menyerah, tapi Tiberius malah membunuhnya. Wuhan datang dan langsung menentang Tiberius atas nama prajurit Romawi. Tiberius pun meladeninya dan terjadilah pertarungan antara Wuhan dan Tiberius. Kelihatan jelas Wuhan tak mampu mengalahkan Tiberius. Dia selalu kena serangan Tiberius. Dan ketika Tiberius mau mengeksekusi Wuhan, tiba-tiba Wuhan mematahkan tangannya dan melukai lehernya. Semua para prajurit pun tidak ada yang mau membantunya. Si Tiberius pun menyadari bahwa sudah tidak ada lagi yang mendukungnya. Dia pun mengambil pisau yang tertancap di pinggang Wuhan dan langsung mengeksekusi dirinya sendiri. Di akhir cerita, Kekaisaran Cina mengizinkan membangun kota di jalur sutra dan membentuk pasukan baru yang dipimpin oleh Wuhan, dan Wuhan pun memberi nama tempat itu, mengubah musuh menjadi teman. Sekian dulu alur cerita film Dragon Blade, di mana film ini memberi kita suatu pengertian tentang perdamaian, di mana persahabatan dan keharmonisan dalam bersosialisasi lebih berguna bagi semua daripada mencari permusuhan yang nantinya bakal menghancurkan kita semua. Bye-bye.